Tapi kalau kita lihat-lihat, makin kita lihat cakep ya, makin 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 gahar ya jadinya dengan warna hitam ini dipadukan dengan di tempat logo untuk Mitsubishi-nya memang ada sedikit perbedaan. Kalau di sini kan dia warna hitam doff, sedangkan ini hitam glossy. Duh, enaknya bikin konten mobil apa lagi hari ini? Loh, Pajernya bagus. Kok? Unit baru kok? Baru dong, baru masuk, baru kita bersihin sekali lewat aja nih. Review dong kok? Coba kita review ya. Review dong. Oke, kita lihat. Kita hari ini akan mereview dari depan dulu bro, dari depan dulu. Hari ini kita akan mereview salah satu unit yang masih geres banget, baru masuk di kita. Mobil pun belum sempat kita apa-apain karena kayak balik-balik pun kalau kita lihat dari seluruhnya nggak ada yang perlu kita. Mobil terhitung tahun muda pasti. Ini adalah Mitsubishi Pajero Dakar. Untuk tahunnya 2021 pertama kali facelift yang terbaru. Nih boleh lihat seluruh mukanya. Bro Andre tunjukin bro. Semuanya yang terbaru. Oke. Apa aja sih yang terbaru dari unit ini? Yang pasti dari grill besar dia udah berubah dari yang model lama. Dari full bumper body kit dia itu semuanya udah berubah. Dari lampu depan, dari dia punya yang biasa alisnya dan juga lampu-lampu di bagian bawahnya. Ini udah bahasa desain yang terbaru dari Mitsubishi Pajero Dakar. Oke. Dari owner sebelumnya kalau untuk mobil ini kalau kita bilang di upgrade bukan di upgrade lah ya, kayak kita mungkin kita sebutnya kayak sedikit dipermanis ya, kita sedikit dipermanis. Oke, kita mulai dari sini. Ini udah di cutting stiker warna black glossy sehingga dia sewarna dengan grill yang di bagian bawah. Jadi kita lihat ini harusnya kalau kita bilang standarnya, nanti Bro Andre boleh tunjukin di Pajero yang standarnya ini berwarna silver doff ya, kalau nggak salah ingat, kalau nggak salah itu silver doff. Tapi kalau kita lihat-lihat, makin kita lihat cakep ya, makin gahar ya jadinya dengan warna hitam ini dipadukan dengan di tempat logo untuk Mitsubishi-nya memang ada sedikit perbedaan. Kalau di sini kan dia warna hitam doff, sedangkan ini hitam glossy. Tapi sih cakep sih walaupun ini. Dan juga nanti saya akan menunjukkan di bagian sampingnya itu ada sedikit yang di upgrade. Kalau kita lihat dari tampak depan, udah siapa yang nggak tahu mobil Mitsubishi Pajero Dakar, terutama untuk di Indonesia. Mobil salah satu yang terlaris di pasar di Indonesia untuk SUV diesel ya. Oke, kita bisa lihat semuanya, yang pasti semuanya udah LED, udah ada DRL-nya pada saat mobil menyala. Nanti Bro Andre boleh tunjukin kelengkapan salah satunya lagi. Kalau untuk Pajero untuk untuk tipe Dakar yang di bagian atas sudah dilengkapi juga dengan sunroof. Oke, sedangkan kompetitornya tidak ada. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah Bro Andre. Pelek juga udah berubah total. Untuk dari tampangnya dia udah berubah, dibalut dengan Bridgestone Dweller HT. Oke, bannya semuanya masih standar bawaan pabrik semua, 2021 semua, sama kayak tahun produksi dari mobilnya. Nih dari samping nih yang kita bilang, ini sekedar mempermanis lah ya kita bilangnya. Ini cover spion yang karbon. Oke, talang air biasa, bawaan talang air. Di samping kayaknya nggak terlalu banyak perubahan karena memang mobil ini pun ya kalau kita bilang dari samping pun sangat gagah dan juga dengan garis-garis bodinya yang menunjukkan kegaharan dari mobil ini. Coba kita lihat di belakang bro. Nah, satu lagi yang kayak kita sebut mungkin yang paling sering kita jumpai untuk mobil SUV diesel besar, contoh kayak Pajero, Fortuner, bahkan mungkin juga Nissan Terra. Coba kita lihat di bagian paling bawah ini. Bro Andre, yang tunjukin dari unit ini udah dari owner sebelumnya itu ada stabilizer arm.
Jadi di bagian bawah yang putih-putih itu untuk mengurangi gejala limbung ya pada mobil yang SUV tinggi ini pada saat dia akselerasi tinggi. Dan kita juga bilang kan mobil ini rata-rata pasti untuk dipakai di perjalanan jauh, dan juga mobil ini untuk di highway, jadi setidaknya dia bisa memberikan kestabilan yang lebih enak lagi dan mengurangi limbung. Oke, kita lihat di bagian belakang ini. Nanti kau lihat bagian belakang, kita coba lihat di bagian interior dalam. Maklum lah ya, masih banyak belajar. Oke, kita bisa lihat dari bagian dalamnya, setirnya juga udah bahasa desain yang terbaru. Setir, joknya tetap sama, semuanya udah dilengkapi juga dengan leather seat bawaan dari Pajero Dakar. Electric seat udah pasti electric seat, dan di bagian dashboard tengahnya itu mengalami perubahan yang terbesar, dan juga di bagian speedo, sehingga speedometernya semuanya udah full digital. Untuk di bagian speedometer, di bagian head unit pun juga udah lebih membesar, sehingga tampilan interface-nya pun jauh lebih modern. Dan di bagian konsol tengahnya, untuk di bagian electric parking brake-nya semuanya juga udah dengan yang model lebih barunya. Armrest tetap ada kayak biasa, dan di mobil ini juga berkelir dengan berkelir lagi. Maksudnya juga ditambahi dengan aksen kayak black piano ya untuk di bagian. Coba saya duduk ya. Oke, kita hidupin. Speedometer kita bisa lihat dari owner sebelumnya ya, mungkin karena balik-balik kan mobil ini kan udah berjalan kurang lebih 2 tahun, di odonya di angka 36.000 ya. Kita harus maklum lah ya, dengan senyamannya mobil Pajero, mobil ini cocok banget ya, pasti dipakai dari owner sebelumnya pun dipakai hari ya. Mungkin sekali-sekali kalau mau perjalanan jauh, mobil ini sangat nyaman. Kilometer 36.000 menurut kita sih ya normal lah ya, kita nggak bisa bilang patokan terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Seperti yang tadi saya bilang, sunroof udah ada untuk Dakar. AC udah model yang terbaru, dilengkapi cruise control standar bawaan dari Pajero, tapi speedonya cakep. Dan juga di tampilan speedometernya ini dilengkapi juga dengan 3 tampilan yang bisa kita rubah sesuai yang mana. Mungkin kalau kita bosen tipe pertama, kita bisa ganti tipe kedua dan tipe ketiga. Mobil yang pasti enak lah ya, kita bicara udah mobil dengan harga segini tuh. Posisi berkendaranya enak, ergonomis banget. Mau taruh cup holder di sini, di bagian tengah juga bisa. Mau taruh botol minuman di sini, mau taruh dokumen-dokumen kita, udah sangat cukup lah ya menurut kita. Makanya salah satu raja diesel yang ada di Indonesia ya pasti orang nyebutnya adalah Pajero Dakar. Yuk kita lanjut ke barisan yang kedua. Joknya semuanya masih mint condition, semuanya di bagian dalamnya, di bagian interior semuanya masih all mint condition, masih standar bawaan. Di bagian kursi belakang pun masih bisa kita rebahin lagi. Oke, nih udah nyaman. Dengan postur saya yang 170 lebih, mobil ini udah enak banget sih. Kalau kita duduk kayak gini, legroom masih aman, headroom pun masih aman. Headroom, kursi di bagian depan, armrest di tengah pun juga sudah dilengkapi juga dengan armrest, walaupun dia turun ya armrestnya. Tapi oke sih, bisa masih memadai, masih bisa sangat untuk kenyamanan untuk di barisan yang kedua. Dilengkapi juga dengan power outlet, bisa dilihat di bagian sini ada power outlet yang kayak rumah. Untuk kita ngecas handphone pun udah dilengkapi juga dengan 2 USB di bagian belakang. Nggak bisa banyak yang bisa kita ulik sih, karena ya balik-balik kita yakin sih rata-rata orang Indonesia udah pada tahu lah ya betapa tangguhnya, gagahnya mesinnya tentang untuk maintenance. Kalau Mitsubishi ya udahlah, nggak usah repot lah kita. Ke bagian belakang bro, di bagian belakang ini barisan yang ketiga. Sebenarnya kalau kita bicara untuk barisan yang ketiga ya mungkin kita nggak bisa
patokan untuk masalah kenyamanannya. Tapi ya untuk mengakomodir 7 seater, mobil ini masih oke. Di bagian bawah sini pun semuanya banyak storage untuk kita menyimpan barang-barang. Untuk menurunkan ban serep pun ada di bagian belakang. Oke, yang pasti semuanya mobilnya masih all mint condition, selain yang tadi saya sebutin tadi ya, kayak cover spion karbon dia, dan juga di bagian grill depan dia yang udah di kayak di delete chrome lah sebutan di zaman sekarang. Nih, mumpung masih hidup, lampunya nih. Cakep ya, lampu putihnya ya, mewah ya. Oke, yang masih penasaran dengan spek lengkap dari mobil ini, ataupun penasaran nih apa sih rasanya berkendara dengan Pajero, atau kita disopirin di dalam Pajero, boleh langsung segera kontak ke kita. Nanti deskripsi dan juga nomor handphone akan kita cantumin di bagian deskripsi. Yang penasaran dengan unit ini, Mitsubishi Pajero Dakar 2021 4x2 automatic, kita open price di harga 545 juta, untuk paket kredit 525 juta. Tentunya nego untuk kalian semua. Oke, pajak masih panjang banget mobilnya. Yang pasti pun mobilnya juga ready to use, apalagi sebentar lagi kita mendekati Natal dan juga Tahun Baru. Oke, next kita masih banyak yang akan bisa kita review unit-unit stok yang ada di showroom kita. Oke, bantu juga channel YouTube kita dengan cara komen, like, dan subscribe. Oke semuanya, thank you.